أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وهدى وغنى. Hadir wal hadirat, jemaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita senantiasa untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan dalam diri kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat umur, dan lebih daripada itu adalah nikmat iman dan taufik dalam hati kita yang senantiasa menjadi pendorong, motivator kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan dari apa yang telah dibahas oleh para asatidzah sebelumnya, tentang sebuah ta'ammulat atau dan tadabburat dari surah Al-Anbiya. Dan kalau tidak salah di malam yang lalu dikatakan sudah sampai ayat 13 ya. Hanya saya lihat di sini memang di kitab ini tidak diambil semua ayat-ayatnya. Ya, jadi kalau di sini dari ayat ke-13 itu langsung lompat ke ayat ke-18. Ya, langsung lompat ke ayat 18. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal nakdzibu bil haqq 'alal batil, akan tetapi sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran itu kepada yang batil. Ya, batil artinya yang tidak benar. Ya, fayadmaghuhu, maka yang hak itu akan menghancurkannya. Fa idza huwa zahiq. Ya. Maka seketika itu yang batil akan lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun, dan celaka kamu karena kamu telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Ya. Sebenarnya ayat ini masih kuat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang tidak disebutkan oleh pengarang di sini terkait dengan penghujung daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakumul wail, dan bagi kalian ada kecelakaan, mimma tasifun, dari apa yang kalian sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Ya. Seandainya kami ingin mengambil atau menjadikan, lahwan itu artinya adalah semacam permainan atau hiburan, maka niscaya kami akan mengambil
dari sisi kami kalau kami betul-betul mengambil hal tersebut. Yang sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ini dengan main-main. Ya, dengan main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan langit dan bumi dengan hikmah yang begitu besar. Kemudian ada di antara makhluknya yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu punya pasangan, Allah itu punya keturunan, punya anak. Nah, ini yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil yang namanya pendamping pasangan atau istri, kemudian mengambil seorang anak, maka itu adalah perkara yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mampu tentang hal tersebut. Tapi Allah berfirman, in kunna fa'ilin, itu kalau kami ingin melakukannya. Tapi kan Allah tidak lakukan seperti itu. Allah tidak pernah menjadikan seorang pasangan baginya. Walan takun lahu sahibah. Allah tidak pernah memiliki pasangan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya. Tidak ada orang tuanya, tidak ada anak-anaknya, karena memang itu adalah sifat daripada makhluk, bukan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika di ayat ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal nakzifu bil haqqi 'alal batili fayanbaghuhu fahidahu wa zahiq. Kami akan melentarkan kebenaran itu atas kebatilan itu, maka kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan. Faida huwa zahiq, ya, dan kebatilan itu akan hilang. Ya, kebatilan akan hilang. Huwa zahiqun fin nihayati tilka aqidatun mutajazzira fi qalbil mu'min. Disebutkan di sini bahwasanya bagaimanapun juga kebatilan itu, ya, sekalipun keadaan terjadi yang namanya inkilab, ya, yang namanya kemenangan itu kan kadang yang benar, kadang yang salah, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah itu, seperti dalam perang misalnya, kadang umat Islam yang menang, itu yang kebanyakan, kadang juga orang kafir yang menang. Tapi kalau kita lihat secara umum, kebanyakan yang benar, yang menang itu adalah yang benar, ya. Tapi ujung-ujungnya yang namanya kebatilan itu pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Nah, ini tilka aqidatun mutajazzira fi qalbil mu'min, dan ini merupakan akidah yang tertanam dalam hati seorang yang beriman. Kalau pada hari ini kita lihat misalnya, ya, kadang kebenaran itu seperti pudar, ya, tidak nampak ke atas, seolah-olah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau yang datang dari Nabi kita dari Al-Quran, ya, mungkin tidak muncul di hadapan kita, ya, tapi kalau kita tetap menjadi awan, orang-orang yang senantiasa saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam menyebarkan dakwah ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwah Islam ini. Ya. Sekalipun mungkin dari satu sisi kadang kita berpikir, ya, sampai kapan? Ya, kalau kita kembali kepada kilas balik sejarah, ya, ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya di kota Mekah selama beberapa tahun, memang ada sahabat yang sampai tidak sabaran
dan mengatakan, wahai Rasulullah, sampai kapan kita begini ditekan terus, ya, sampai-sampai ada mengatakan, bahkan Nabi sendiri mengatakan, hatta yaqulu Rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul pun dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, kapan itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini yang jadi pegangan daripada Nabi dan para sahabat, bahwasanya namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat dekat. Nah, di sini juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika terjadi pertentangan antara yang hak dan yang batil, maka niscaya yang hak itu akan menghancurkan yang batil. Lakinna su'alu huwa aina nahnu min kadzaifil haqqi allati yuzhiqu bihal batil. Nah, sebutkan di sini, akan tetapi yang jadi pertanyaan, ya, di mana mauqif kita atau di mana posisi kita dari kebenaran tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebatilan itu. Wa inna minan nasi man hum kadzaifu haqqin wa adlin wa sidqin yurma biha jidarul batil. Karena sesungguhnya di kalangan manusia ini tetap ada orang-orang yang menjadi pelontar kebenaran tersebut, ya, pelontar kebenaran, pelontar keadilan, pelontar kejujuran, yang akan melontarkan semua itu ke dalam atau kepada dinding-dinding kebatilan. Ini perumpamaan, ya. Ibaratnya itu ada kebatilan yang berupa dinding, itu akan dilempari dengan perkara-perkara yang bersifat hak. Wala yazalu ahlul haqqi yasda'una bihi wa yakzifunahu ala jadri az-zayfi wal butlan hatta tatashaqqaq tilkal al-judur wa tatasadda'u raidan. Ya. Dan ahli hak di sini mereka akan senantiasa berusaha untuk melontar atau melempari dinding kebatilan tersebut sampai dinding itu akan bolong, ya. Dinding itu akan bolong, kemudian dinding itu akan roboh sedikit demi sedikit, ya. Ini kalau kita lihat, pasti lihat film-film perang, ya. Itu kalau musuh berperang mengepung yang namanya benteng, nah, itulah namanya manjanik, yang alat pelontar yang kayak bola besar itu kalau dilontarkan ke dinding benteng itu kan akan membolongi, ya, bolongi, dan membuat benteng itu, temboknya itu akan runtuh sedikit demi sedikit. Nah, ini diibaratkan di sini seperti itu. Kebenaran itu akan melontar kebatilan itu, dan kebatilan itu akan runtuh sedikit demi sedikit. Ila an tanhara wa tushiqu biidznillah, ya, sampai kebatilan itu pun akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian makna daripada ayat ini yang disebutkan dalam kitab Tafsir Rawail Bayan. Kemudian dalam perkataan daripada Syekh Su'ud Asy-Syuraim, beliau mengatakan di sini, in kanat atuka ahli al-batil li ajka anta khaf. Bahasanya mic-nya juga. Ya. Ya. Syekh Syuraim mengatakan, ketika Anda berhadapan dengan ahli batil dan Anda menghadapinya untuk kepentingan diri Anda sendiri, maka tidak masalah Anda memiliki rasa takut. Kalau memang Anda menghadapinya semata-mata untuk kepentingan dirimu, ya. Wa in kanat ma'ratuka ma'ahum li ajlil haqqi fa inna hasbakallah. Tapi kalau engkau menghadapinya karena ingin memperjuangkannya namanya kebenaran,
maka sesungguhnya yang menjadi penolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini kita menghadapi suatu kebatilan itu karena ingin mempertahankan hak daripada diri kita, boleh jadi atau boleh saja kita memiliki rasa takut. Tapi kapan yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran, maka yakinlah bahwasanya yang menjadi penolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, bal naqdhu bil haqqi 'alal batil fayadbughuhu fa idza huwa zahiq. Ya. Kemudian ada sebuah perkataan daripada Syekh Muhammad Ar-Rabi'ah, ma min syubhatin batilatin illa wa fi kitabillahi minal adillatil qati'ah ma yadmaghuha wa yuzhiquha. Ya. Tak satu pun syubhat kebatilan melainkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ada dalil yang jelas dan pasti yang akan menghancurkan, ya, dan menghilangkan kebatilan tersebut. Jadi agama kita ini adalah, kita meyakini bahwasanya agama kita adalah agama yang hak, agama yang benar. Maka tak satu pun syubhat yang terkait dengan agama kita ini yang didatangkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, melainkan seorang muslim pasti akan mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran. Dan ini yang selalu kita lihat ketika orang-orang Yahudi sering datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syubhat baik kepada Nabi maupun kepada sahabat Nabi SAW. Akan tetapi syubhat-syubhat yang dibawa oleh orang-orang Yahudi ini itu biasa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat. Ya. Maka seharusnya apa yang kita dapatkan pada hari ini dari perkara-perkara yang kadang mendatangkan keraguan dalam agama kita, kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka insya Allah dalam Al-Quran ada jawabannya. Ya, ada jawabannya. Kemudian terkait ini juga disebutkan perkataan dari Syekh Walid Al-Asimi. Beliau mengatakan, qad tata'akhkharu darbatul haqqi lakinnaha la taqa'u idza waqa'at illa ala dimagil batil fayakhirru sari'an. Ya. Qad tata'akhkhar darbatul haqq. Boleh jadi yang namanya serangan kebenaran itu agak terlambat, ya, agak terlambat. Lakinnaha la taqa'u idza waqa'at illa ala dimagil batil. Akan tetapi serangan itu tidak akan menemui sasarannya kecuali langsung menemui inti daripada kebatilan tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini adalah memang kadang yang namanya kebenaran itu kadang muncul belakangan. Yang berkuasa itu adalah kebatilan. Tapi ketika muncul kebenaran tersebut, itu tiba-tiba langsung mengKO yang batil. Ya, kenapa? Karena langsung dia menyerang intinya. Ya, menyerang inti daripada kebatilan tersebut. Nah, ini maksud daripada perkataan beliau ketika menyebutkan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Ban naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq." Kemudian di sini disebutkan juga perkataan dari Syekh Abdullah Al-Qasim. Beliau mengatakan, "La tuqawim al-batil illa bil haqq. Al-haqqu faqat yadmaghu al-batil." Janganlah menghadapi kebatilan itu kecuali dengan kebenaran. Ya, artinya di sini kebatilan tidak bisa dilawan dengan kebatilan. Ya, kalau dalam kaidah fikih itu jangan menghilangkan suatu mudarat dengan mendatangkan mudarat yang sama. Apalagi dengan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, mendatangkan mudarat yang lebih besar, tentunya itu menjadi haram hukumnya. Ya. Maka kebatilan ketika dihadapi dengan kebatilan itu kan sama saja.
apalagi kalau dengan kebatilan lebih besar, ya, kebatilan yang lebih besar. Ini juga menjadi kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, dalam mencegah yang namanya kemungkaran. Maka kaidahnya adalah la yajuzu ingkarul munkari bil munkar, ya, tidak boleh mencegah kemungkaran dengan kemungkaran juga yang serupa dengannya, au bil munkari a'dham minhu, atau dengan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang nampak di hadapan kita. Fal haqqu faqat yadmagul batil, karena sesungguhnya yang bisa menghilangkan kebatilan itu hanyalah kebenaran. Ini disebutkan di sini, ya, hanya kebenaran yang bisa menghilangkan daripada kebatilan tersebut. Kemudian dalam kitab Al-Quran Tadabburun wa Amalun oleh Syekh Nasir Al-Umar, beliau mengatakan, la tujadu syubhatun diniyatun illa walaha ma yurudduha wa yubtiluha fil Quran aw sunnah. Tak satu pun syubhat yang terkait dengan agama kita ini, melainkan pasti ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menolaknya atau membantah. Ya, tak satu pun syubhat yang mendatangi agama kita ini, melainkan ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaika bil ilmi syar'i, maka hendaklah engkau senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ya. Artinya semakin luas wawasan kita tentang Islam ini, maka insya Allah syubhat-syubhat yang datang kepada kita itu akan semakin mudah untuk dimentahkan, semakin mudah untuk dijawab. Ya, beda kalau orang tidak punya ilmu. Biasanya ya orang-orang awam yang tidak pernah belajar itu yang mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki syubhat. Ya. Sebenarnya dia tidak perlu syubhat, ya. Langsung dikasih Indomie saja, ya. Sudah ada yang berpindah akidah. Ya, kenapa? Karena memang tidak, ya, kasihan masyarakat kita seperti itu, tidak ada dasar keilmuan. Ya, hanya diiming-imingkan urusan keduniaan, mereka bisa berpindah akidah. Nah, ini pentingnya kita untuk senantiasa membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya. Dan kepunyaannya lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan makhluk yang ada di sisinya tidak akan pernah menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasa payah lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah para malaikat. Ya, para malaikat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini semuanya terjadi di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun kejadian melainkan semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ya. Tak satu pun dedaunan yang jatuh dari pepohonan itu melainkan Allah pasti tahu. Ya. Dedaunan itu Allah tahu kapan jatuhnya. Ya. Allah tahu secara detail kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya sampai ke mana, itu Allah tahu semua. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan apa yang di langit. Apa-apa yang dari langit juga tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya
berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daripada sifat para malaikat ini. Di antara sifatnya adalah la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yastahsirun. Mereka tidak pernah merasa payah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ya, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. La yafturun, ya, mereka tidak merasa letih. Ya, tidak merasa capek dengan apa yang mereka lakukan itu. Mereka tidak pernah berhenti. La yafturun itu dari kata-kata futur, ya. Mereka tidak pernah futur dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di sini perkataan daripada Syekh Safar Al-Hawali. Boleh mengatakan fa mi miqdari ubudiyatika lillahi yakunu qadruka indallah. Maka sejauh mana Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segitulah kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba ini semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika irtafa'a qadru as-sahabatil kiram indallahi lil 'ubudiyyatil uzma allati qamu biha. Olehnya itu para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki tingkatan ibadah yang sangat agung yang telah mereka kerjakan. Ya. Artinya apa yang membedakan antara kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang membedakan itu adalah kuatnya mereka beribadah, kemudian kualitas ibadah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita melaksanakan ibadah yang zahirnya sama, tapi kualitasnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas, ya, pernah mengatakan kepada seorang tabi'in. Ya, dia mengatakan sesungguhnya ibadah kalian kalau dibandingkan dengan para sahabat Nabi, mereka tidak apa-apanya kalau dari sisi jumlahnya, karena kalian saya lihat beribadah itu luar biasa. Orang tabi'in, ini tabi'in jemaah sekalian. Ya, ibadah mereka luar biasa. Namun yang membuat sahabat itu lebih mulia daripada kalian dan kalian tidak bisa menandingi mereka adalah kondisi jiwanya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi jiwanya. Maksudnya apa? Beribadah itu bukan hanya fisik yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jiwa mereka betul-betul dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri, ya. Inilah yang membuat mereka begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengatakan summan nasu ba'dahum maratib ila martabatil fajir alladhi law malakat dunya bihadzafiriha fa innahu la yusawi indallahi janaha ba'udatin. Ya. Kemudian manusia setelah mereka itu bertingkat-tingkat. Setelah para sahabat ini manusia bertingkat-tingkat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai tingkatan-tingkatannya orang-orang yang durhaka. Ya. Ini disebutkan di sini, seandainya mereka memiliki dunia dengan isinya, maka sesungguhnya hal tersebut sama dengan sebelah sayap lalat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tingkatan yang rendah, tingkatannya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, jika mereka memiliki dunia ini dan seisinya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka miliki itu tidak lebih mulia, tidak lebih berharga daripada sebelah sayap
lalat atau 11 sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memanfaatkan dengan baik apa yang mereka terima dari urusan dunia mereka. Ya, kalian namanya pendurhaka kan? Orang yang fajir ketika memiliki dunia ini, maka mereka tidak akan pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan bahwasanya mereka miliki dari dunia, ya, apa yang mereka miliki dari dunia ini ya, ketika tidak mampu untuk dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebutkan tadi, sekalipun orang yang fajir itu, orang yang pendurhaka itu memiliki dunia dengan seisinya, maka itu tidak akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 11 sayap nyamuk itu. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki dunia, tapi pergunakanlah apa yang diberikan oleh Allah itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal innahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza khairum min mil'il ardi min misli hadza. Ya. Akan tetapi hal ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza khairum min mil'il ardi min misli hadza. Ya, ini lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Atau mil ardi artinya sepenuh dunia ini. Ya, artinya adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang menjadi isi daripada dunia ini. Ini kalau kita paham sekalian, ya. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu luar biasa. Contoh misalnya dalam sebuah hadis berkaitan dengan zikir, ya, Rasulullah SAW bersabda, la naqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Ya, sekarang kita tanya, apa-apa saja yang disinari oleh matahari? Apa, Pak? Ya, kalau kita pulang ke rumah tak, ada rumah tak besar, kena sinar matahari, Pak. Ada mobil, ada mobil apa? Semua mobil yang paling mahal, ya. Semuanya disinari oleh matahari, bahkan dunia seisinya, planet-planet bahkan disinari oleh matahari. Tapi kata Rasulullah SAW, mengucapkan kalimat ini yang kadang kita lalai untuk mengucapkannya, itu lebih disukai Nabi SAW daripada dunia dan seisinya. Ya, ada ya seperti 2 rakaat sebelum fajar, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya amalan-amalan seperti ini keutamanya luar biasa. Nah, cuma kan Allah tidak perlihatkan pahalanya kepada kita. Kalau Allah langsung cash di dunia ini, mau simpan di mana? Kan seperti itu. Jadi seperti ini. Makanya ini merupakan yang bisa mendorong kita itu adalah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian boleh mengatakan idan darajatul malaikati bihasabil ubudiyah. Ya. Begitu juga dengan para malaikat, bahwasanya tingkatan-tingkatan para malaikat itu juga itu disesuaikan dengan tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa darajatun nasi bihasabi dzalik, begitu juga dengan manusia. Ya. Tingkatan-tingkatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa darakatun nari aidan bihasabi dzalik. Begitu juga dengan tingkatan-tingkatan yang masuk ke dalam neraka disesuaikan juga dengan tingkat kedurhakaannya orang manusia. Ya. Di sini ya. Fal usatu aqallu adaban wa ammal ashaddu kufran wa dalalan min at-tawagid wal mujrimina fahum fid darakatis sufla minan nar. Maka orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang biasa-biasa saja ya, tetap masuk ke dalam neraka tapi mendapatkan azab yang lebih ringan, lebih sedikit. Adapun orang-orang yang melakukan bentuk kekafiran yang sangat atau melakukan kesesatan yang sangat, ya, minat tawagid. Tawagid ini jamak, bentuk jamak dari kata tagut, ya, dan dalam istilah ini itu ada beberapa yang menjadi ru'usut tawagid. Ru'us itu maksudnya pimpinan-pimpinan tagut. Di antaranya adalah pemimpin yang mengajak bawahannya untuk menyembah kepadanya, ya, disebut dengan pimpinan tagut, ya. Kemudian di antaranya adalah para dukun, ya, disebut dengan pimpinan tagut. Wal mujrimin, ada apa seperti ini yang melakukan dosa-dosa besar dan kekafiran, maka mereka berada di tingkatan yang paling bawah, ya. Wa hakadha fal amru bil mi'yar yarji ila tahqiqil ubudiyyah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah urusan manusia, ya, sehingga yang menjadi ukuran bagi seorang manusia adalah sejauh mana dia mewujudkan sikap ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menukil dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Intinya di sini bahwasanya semakin kita kuat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawada'a lillahi ahadun illa rafa'ahu. Tidak seorang pun di antara hamba-hamba ini yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah pasti akan mengangkatnya. Malaikat kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal malaikat ini jemaah sekalian makhluk yang sangat agung, ya. Kalau dia dari sisi, mari bandingkan dari sisi body jemaah sekalian, kita tidak ada apa-apanya yang bandingkan dengan malaikat, ya. Tapi kita ini kecil-kecil tapi humbangkan, Pak. Sudah kecil-kecil tapi humbangkan juga, malas beribadah. Malaikat yang besar-besar begitu, itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesannya, menyampaikan perintahnya kepada para malaikat, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat itu mengepakkan, malah menurunkan sayapnya itu, kemudian ditarik sayapnya itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia seperti rantai yang ditarik di atas batu, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kalau membaca Al-Quran tidak pernah merasa takut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang yang paling utama yang perlu kita benahi sebenarnya adalah kondisi jiwa kita, ya, kondisi hati kita ketika berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini memudahkan kita untuk mengambil berbagai macam faidah dan pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lewat, ya. Baik, karena waktunya membatasi kita cukupkan sampai di sini, sampai ayat 19 insyaallah. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.